Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video ini kita akan langsung saja membahas ada 4 saham yang kita bahas dari sektor perbankan. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Bank BCA. Saham Bank BCA pada closing Jumat lalu ditutup mengalami penurunan tipis 0,84% setelah berhasil mantul dari area supportnya di sekitaran 8.700-an. Saham BBCA sendiri terlihat beberapa waktu yang lalu atau tepatnya di hari Kamis ya, udah berhasil breakout dari area 8.850 dan akhirnya mengalami kenaikan sampai ke area 8.900. Area tersebut merupakan area target daripada rounding bottom yang ada di sini ya, dan posisinya udah menyelesaikan target kenaikan. Jadi bisa kita hapus, dan sekarang closing di resisten, ada potensi besok akan melanjutkan kenaikan, ada rejection ya dari area supportnya. Dan kalau kembali closing di atas 8850, maka akan kembali mengkonfirmasi sebuah pola, dan pola lanjutan yang akan terbentuk adalah cup and handle. Sebuah pola yang dicatat memiliki potensi kenaikan sampai ke 9.700. Dan untuk support terdekat teman-teman, kita bisa gunakan area support di kisaran 8.700. Jadi di area sini memang bisa kita pakai ya sebagai area support di kisaran area 8.700. Area low pada perdagangan hari Jumat lalu, yang akhirnya setelah menyentuh area supportnya langsung mengalami rejection dan closing di 8825. Kalau misalnya kembali mengalami kenaikan, tentu ada potensi juga mengejar area all time high-nya di kisaran area 9.400. Dimana ketika menyentuh area all time high, saham Bank BCA terkoreksi hampir 15% sebelum akhirnya kembali menguat beberapa waktu ini. Jadi Bank BCA dengan uptrendnya dan dengan pola-pola yang terbentuk masih ada potensi ya untuk melanjutkan kenaikannya menuju ke area resisten yang ada di atas, atau bahkan kalau bisa breakout 9.400, maka Bank BCA berpotensi membuat new all time high, dimana seperti kita lihat bersama bahwa area 9.400 adalah area all time high yang tercetak atau terbentuk pada tanggal 30 November. Jadi akan sangat menarik ya, bahkan kalau breakout 940 kita akan tunggu apakah ini menjadi rounding bottom atau ternyata di area 9.400 yang dibikin cup and handle. Kita akan tunggu bersama. Setidaknya kalau Senin dikasih kesempatan koreksi dekat-dekat 8.700 bisa buy on weakness. Kalau ternyata jebol di area 8450, 8350, teman-teman bisa pantau kembali. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BBRI. BBRI pada perdagangan Jumat terakhir ditutup mengalami kenaikan 1,04%. Posisinya masih on track ya. Waktu breakout pada tanggal 3 atau sekitar 1 minggu yang lalu, kita buat analisa ada potensi turun setidaknya ke 4.600-an. Dan pada Seninnya langsung tersentuh ya low-nya 4680, walaupun memang ternyata Bank BRI-nya cukup kuat dan akhirnya mengalami kenaikan kembali. Untuk area support terdekat, kalau dikasih kesempatan koreksi, teman-teman bisa gunakan area support yang ada di sini. Kurang lebih di kisaran area
4.820 sampai 4.780. Support terdekat dari Bank BRI 4820 sampai 4780. Jadi area ini bisa digunakan sebagai area buy on weakness, di mana memang pada perdagangan yang lalu area tersebut juga sudah berhasil tersentuh, bahkan low-nya di 4770. Posisi sekarang jelas sangat menarik ya. Ada potensi melanjutkan kenaikan kembali, bahkan menyelesaikan target ascending triangle-nya ke kisaran area 5000. Dan posisi sekarang dengan berhasil breakout-nya Bank BRI dari area resisten yang ada di sini, di mana sebelumnya terjadi rejection, maka ini juga membuat sebuah pola continuation, di mana ini ada cup and handle. Di sini adalah area cup-nya sampai area kisaran 4360, dan yang di sebelah kanan ini adalah area handle-nya dengan low-nya sampai 4680. Harusnya dengan kondisi seperti ini, jelas Bank BRI memiliki potensi kembali menuju ke area all time high-nya. Bahkan bisa saja Bank BRI mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya beberapa waktu ke depan. Kalau kita lihat dari cup and handle yang terbentuk dengan neckline di 4810, ada potensi setidaknya Bank BRI bisa lanjut naik sampai 5280. Tetapi memang tidak akan berlangsung garis lurus. Potensi resisten terdekat adalah menguji area 5000 ataupun area all time high di 5030. Dan kalau misalnya dikasih lewat, malah bisa banyak pola yang bisa terbentuk, bisa jadi rounding bottom atau bisa jadi inverted head and shoulders kalau ternyata di all time high nggak dikasih lewat. Makanya kita akan tunggu bersama setidaknya deket-deket 4800. Kalau dikasih koreksi, teman-teman bisa gunakan area tersebut sebagai kesempatan untuk buy on weakness dengan target setidaknya all time high dari Bank BRI. Kalau misalnya dia menuju ke all time high dari area 4800, masih ada upside sekitar 4%-an ya. Jadi boleh dipantau untuk Bank BRI. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Bank BNI. Bank BNI terlihat masih dalam pola yang sangat baik, di mana Bank BNI ini membentuk sebuah pola yaitu cup and handle ya. Potensinya membentuk cup and handle dengan neckline di 9600. Seperti yang kita lihat bersama, setelah dia tertahan di 9050, kemudian mengalami penguatan dalam 5 hari terakhir. Walaupun memang di hari terakhirnya minus ya, dimana open dan closingnya sama, minus tipis aja 0,26%. Besok ada potensi untuk breakout dari 9600 karena sudah dikit lagi sampai, dengan target potensi kenaikannya bisa saja sampai ke kisaran 10.800, dimana memang tidak akan garis lurus ke 10.800. Ada potensi menuju area resisten dulu di 9.900. Makanya kita lihat nih apakah akan menjadi rounding bottom, artinya pola continuation yang ada potensi naik lagi ke atas, atau malah di area 9.900, di area 10.000 ini gagal breakout, lalu bisa saja menciptakan pola lanjutan. Jadi kita bisa tunggu Bank BRI kalau dikasih kesempatan koreksi. Di sini teman-teman bisa pantau kalau dikasih kesempatan koreksi ya. Di area supportnya kita bisa tandain di sekitar sini. Untuk area support daripada Bank BNI,
di kisaran 9425 sampai 9350. Kalau misalnya area support pertama ini gagal menahan penurunan dari Bank BNI, kalau misalnya ada kondisi yang memaksa Bank BNI turun, teman-teman boleh pantau di 9050 sampai 8975. Kalau kita lihat bersama, memang dari 4 hari 5 hari terakhir setelah bertahan di area 9000 memang potensinya mengalami kenaikan, dan kalau bisa breakout dari 10.000 ataupun area all time high-nya di 10.275, harusnya Bank BNI bisa mengalami kenaikan lanjutan. Jadi jelas bahwa Bank BNI ini memiliki potensi juga di samping dari Bank BCA dan Bank BRI. Dan untuk saham banking terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri pada time frame daily kita akan lihat bersama. Tercatat pada closing hari Jumat yang lalu mengalami kenaikan tipis 0,49%, di mana opennya di atas, dan juga akhirnya karena opennya di atas sempat mengalami penurunan sampai low-nya di 10.150. Seperti yang teman-teman lihat bahwa 10.150 sampai area kisaran ya 10.000 lah ya. Itu memang merupakan area support daripada Bank Mandiri, dan juga area neckline daripada inverted head and shoulders yang sudah terkonfirmasi pada closing tanggal 8 Februari 2023. Dan untuk target daripada inverted head and shoulders-nya ada potensi lanjut naik ke 11.400. Dan yang menarik, Bank Mandiri sudah berhasil menutup gap di kisaran 10.375, yang artinya gap down yang tercipta pada waktu mengalami penurunan, di mana penurunannya sempat sampai 18,93%, akhirnya berhasil ditutup setelah sekian lama. Dan ada potensi kalau misalnya lanjut menguat untuk menyelesaikan target ke 11.400, tentu Bank Mandiri harus bisa breakout dari area all time high di 11.000. Dan kita akan lihat bersama apakah 11.000-nya langsung di breakout, karena ini bisa jadi rounding bottom yang lumayan besar, atau malah 11.000-nya tertahan dan tercipta pola-pola lanjutan. Jadi teman-teman, kalau besok atau beberapa hari ke depan Bank Mandirinya dikasih kesempatan koreksi, setidaknya sampai area 10.000 teman-teman boleh cicil. Kalau jebol kita akan pantau lagi di area kisaran 9.650 sampai 9.500. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dari sektor perbankan. Yang pertama Bank BCA, yang kedua Bank BRI, yang ketiga Bank BNI, dan yang keempat adalah Bank Mandiri. Disclaimer on untuk semua saham yang disebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau mau request saham silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan coba lihat apakah saham tersebut bisa dianalisa pada video-video mendatang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.